Kata-kata itu meluncur dari bibirnya dalam bahasa Prancis yang sempurna, dengan aksen aristokrat yang hanya bisa ditiru oleh mereka yang mengenyam pendidikan di sekolah mahal. Wiryawan Kusumo tidak meninggikan suara, ia tak perlu melakukannya. Kehadirannya sudah memenuhi seluruh ruang butik Puri Adiwangsa, toko paling eksklusif di kawasan Menteng, tempat setiap busana berharga lebih dari gaji bulanan seluruh keluarga. Udara itu sendiri seolah mengalah padanya, seolah oksigen pun mengakui kekuasaannya. Ignores, te fem malhabile, el appartient pas ici. Kata-kata itu melayang di udara toko yang beraroma wangi, bercampur dengan aroma kulit Italia dan kayu cheddar. Para pengiringnya, 3 pengusaha berjas tailor-made dan jam tangan yang berkilauan seperti kekayaan kecil, tertawa lirih. Tawa terkontrol dari mereka yang tahu bahwa mereka berada di sisi yang benar dalam ketimpangan sosial. Tawa itu telah Kirana dengar ratusan kali sebelumnya, namun tak pernah terasa kurang menyakitkan. Kirana Dewi merasakan udara menjadi pekat, berat, seolah oksigen itu sendiri telah menjadi hak istimewa yang tak lagi ia miliki. Ia memasuki butik hanya untuk mengambil jadwal kerjanya minggu depan, hari liburnya, mengenakan jeans usang dan blas sederhana. Rambutnya tergerai setelah menghabiskan sore di rumah sakit bersama eyangnya. Ia tak berharap bertemu dengannya, atau siapapun sebenarnya. Ia hanya ingin lewat tak terlihat, mengambil kertas dan kembali ke KRL, ke dunia nyatanya, jauh dari kilauan palsu tempat ia bekerja, tetapi tempat ia takkan pernah menjadi bagiannya. Lampu butik itu lembut, diatur untuk membuat kain berkilauan seperti permata. Cermin berlipat ganda tanpa batas, menciptakan ilusi bahwa ruang itu lebih besar dari sebenarnya. Sebuah metafora sempurna bagi orang-orang yang sering mengunjunginya. Segalanya adalah penampilan, pantulan, kebohongan yang elegan. Namun kata-kata Wiryawan menerpanya seperti tamparan senyap. Abaikan wanita berbusana buruk itu. Dia tidak pantas berada di sini. Para penjual, teman-teman kerjanya sendiri, mengalihkan pandangan. Beberapa pura-pura sibuk melipat syal sutra yang sudah terlipat sempurna. Yang lain memeriksa label harga yang telah mereka hafalkan berbulan-bulan lalu. Manajer, Nyonya Hartini, seorang wanita paruh baya dengan ekspresi ketidaksetujuan permanen, mengatupkan bibirnya dan pura-pura sibuk memeriksa inventaris. Tak ada yang bicara, tak ada yang membelanya. Di dunia Puri Adiwangsa, pelanggan seperti Wiryawan Kusumo tak dibantah, melainkan ditaati. Kirana merapatkan tali tas usangnya, tas milik ibunya, dengan kain yang usang di sudut-sudut dan resleting yang kadang macet. Ia menarik napas dalam, dan sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang telah tertidur selama 3 tahun penghinaan senyap, senyuman paksa. Ya, Tuan. Dan tentu saja, Nyonya terbangun. Itu bukan keputusan rasional. Itu sesuatu yang lebih mendalam, lebih visceral. Itu adalah gema suara eyangnya, yang mengatakan bahwa martabat tak dapat ditawar. Itu adalah ingatan akan malam-malam belajar di bawah lampu redup, mempelajari kata kerja bahasa Prancis, sementara teman-teman kampusnya pergi ke bar. Itu adalah beban 3 tahun ketidakjelasan, yang akhirnya menjadi tak tertahankan. Ia berjalan menuju pusat toko, tempat Wiryawan Kusumo berdiri seperti seorang kaisar modern dengan jas Armaninya yang sempurna, rambut hitamnya disisir ke belakang dengan gel yang mungkin lebih mahal dari sewa bulanan Kirana, dan mata gelapnya yang memandang dunia seolah segala sesuatu adalah properti yang siap diakuisisi. Ia tidak melihat Kirana mendekat, ia terlalu sibuk memilih dasi sutra seharga 1 euro. Tertawa atas komentarnya sendiri tentang bagaimana wanita dari kalangan tertentu selalu membutuhkan pengingat akan tempat mereka. Sepatunya, sepatu Italia buatan tangan, dengan sol yang begitu bersih, seolah tak pernah menyentuh jalanan sungguhan, berkilauan di bawah lampu halogen. Segala sesuatu pada dirinya berteriak, uang warisan, privilege, tanpa usaha, kekuasaan yang tak pernah dipertanyakan. Dan kemudian Kirana berbicara dalam bahasa Prancis dengan aksen Paris yang begitu sempurna hingga Nyonya Hartini mengangkat kepala dengan kaget, mata terbelalak seolah melihat hantu. Je crois que vous vous trompez, monsieur. Je travaille ici et contrairement à vous, je n'ai pas besoin d'humilier les autres pour me sentir important. Frasa itu keluar jelas, tegas, tanpa getaran. Setiap kata diartikulasikan dengan presisi seseorang yang telah bertahun-tahun menyempurnakan bukan hanya bahasa, tetapi juga budaya yang melingkupinya. Itu bukan bahasa Prancis seseorang yang mengambil kursus malam. Itu bahasa Prancis seseorang yang pernah tinggal di Paris, yang telah membaca Proust dalam bahasa aslinya, yang telah mendiskusikan filsafat eksistensialisme di kafe-kafe Latin Quarter.
Keheningan yang menyusul adalah mutlak. Bukan keheningan biasa, melainkan jenis keheningan yang terjadi ketika sesuatu yang mustahil baru saja terjadi, ketika aturan main dilanggar di depan semua orang. Seolah waktu itu sendiri berhenti, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Wiryawan berbalik perlahan dengan ekspresi yang berubah dari terkejut menjadi bingung, dan akhirnya menjadi sesuatu yang mungkin merupakan kemarahan tertahan. Para pengiringnya berhenti tertawa. Salah satu dari mereka, seorang pria Jerman dengan kumis yang rapi, menjatuhkan gelas sampanye yang dipegangnya, dan kristal itu pecah berkeping-keping di lantai marmer dengan suara yang menggema seperti tembakan. Nyonya Hartini menjatuhkan kertas yang dipegangnya. Para penjual lain membeku seperti patung marmer di tengah tragedi Yunani. Kirana menatap mata Wiryawan tanpa berkedip, tanpa menunduk, tanpa meminta maaf karena eksistensinya. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia tidak meminta maaf, tidak menyusut. Ia hanya menunggu dengan jantung berdebar begitu keras, hingga ia pikir semua orang bisa mendengarnya. Ia bisa merasakan darah berdenyut di telinganya, panas merambat di lehernya, namun wajahnya tetap tenang. Wiryawan membuka mulutnya, namun tak ada kata yang keluar, karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia tak tahu harus berkata apa. Ia telah ditantang di depan umum, dalam bahasa Prancis sempurna, oleh seseorang yang seharusnya tak terlihat. Dan pada saat itu, semua kesombongannya, yang dibangun dengan hati-hati goyah. Matanya bertemu dengan mata Kirana, dan Kirana bisa melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat pada pelanggan sebelumnya. Kebingungan sejati. Ia terbiasa orang-orang tunduk, menerima kata-katanya sebagai hukum, tetapi Kirana telah melakukan sesuatu yang tak terpikirkan. Ia telah membalas, dan tidak hanya membalas, melainkan dalam bahasanya sendiri, dengan keanggunan yang tak bisa ia abaikan. Detik-detik itu terasa membentang seperti jam. Tak ada yang bergerak, tak ada yang bernapas. Kisah ini akan menyentuh hatimu dari awal hingga akhir. Sebelum melanjutkan, ceritakan di kolom komentar dari negara mana kamu menonton kami. Saya senang mengetahui sejauh mana kisah-kisah kami menjangkau. Sore hari menyelimuti Jakarta dengan cahaya keemasan yang melukis bangunan-bangunan di kawasan Menteng, seolah-olah istana dari dongeng Eropa. Jalan-jalan lebar, pohon-pohon berbaris dengan presisi militer, mobil-mobil mewah terparkir di setiap sudut, semuanya memancarkan uang, kekuasaan, eksklusivitas. Itu adalah dunia paralel, terpisah hanya beberapa kilometer dengan KRL dari tempat Kirana benar-benar tinggal, namun bisa saja planet lain. Bangunan-bangunan di Menteng memiliki keanggunan kuno awal abad ke-20 dengan balkon besi tempa dan fasad batu yang telah menyaksikan generasi keluarga aristokrat. Butik-butik memiliki nama Prancis dan Italia, dan teras kafe dipenuhi wanita dengan anjing kecil dan tas yang lebih mahal dari mobil bekas. Palmerah, lingkungan tempat ia tumbuh, tempat jalanan seringkali berbau rempah dari warung makan Padang, bercampur dengan asap sate ayam dari pedagang kaki lima, tempat anak-anak bermain sepak bola di ganggang sempit, dan para eyang menggantungkan jemuran kain di balkon-balkon, tempat Eyang Sri membesarkan Kirana sendiri, setelah orang tuanya meninggal dalam kecelakaan ketika ia baru berusia 7 tahun, tempat ia belajar bahwa martabat tak ternilai harganya. Dan terkadang itu adalah satu-satunya yang tersisa. Palmerah berisik, kacau, bersemangat. Itu adalah aroma gulai kambing dari restoran India, bercampur dengan dupa dari toko-toko Maroko. Itu adalah suara bahasa Arab, Cina, Urdu, Bengali, paduan suara bahasa yang telah Kirana serap sejak kecil. Ia mendengar eyangnya berteriak dari balkon memanggilnya untuk makan malam. Itu adalah pasar minggu tempat setiap harga bisa ditawar. Itu adalah solidaritas tetangga yang berbagi sedikit yang mereka miliki. Kirana keluar dari butik dengan kaki gemetar, namun tanpa menoleh ke belakang. Ia berjalan 3 blok sebelum duduk di sebuah bangku di bundaran Hi, menatap air mancur tanpa benar-benar melihatnya. Tangannya berkeringat, jantungnya masih berdebar tak terkendali. Seolah ia baru saja berlari maraton. Apa yang baru saja ia lakukan? Di sekelilingnya, Jakarta melanjutkan ritme normalnya. Turis mengambil foto monumen selamat datang. Seorang pedagang asongan menawarkan payung meskipun langit cerah. Sepasang kekasih berciuman di bangku dekat sana, tak acuh pada drama yang baru saja terjadi beberapa blok jauhnya. Ia telah menjawab dalam bahasa Prancis di depan semua orang. Di depannya. Ia menutup mata, mencoba menyusun pikiran yang datang bergelombang. Selama 3 tahun ia telah menelan setiap komentar kejam, setiap tatapan meremehkan, setiap perintah yang diberikan, seolah ia tak terlihat.
Ia telah tersenyum ketika seorang pelanggan memanggilnya Dek dengan nada yang menjelaskan bahwa ia tidak melihatnya sebagai setara. Ia telah mengangguk ketika Nyonya Hartini mengatakan bahwa fungsinya adalah enak dipandang, namun tak terdengar. Ia telah membersihkan sampahnya yang tumpah dari lantai marmer tanpa mengeluh. Ia telah menahan cubitan tak diminta dari pria-pria mabuk yang percaya bahwa uang mereka memberi mereka hak atas tubuhnya karena ia membutuhkan pekerjaan itu. Karena eyangnya membutuhkan obat-obatan yang berharga 5.000 sebulan. Karena dunia tak memaafkan mereka yang tak bisa membayar untuk keberadaan mereka sendiri. Karena ketika kamu miskin, martabat adalah kemewahan yang tak selalu bisa kamu miliki. Namun hari ini, sesuatu telah rusak, atau mungkin sesuatu telah diperbaiki. Ia mengeluarkan ponsel dari tasnya dan memeriksa waktu. Pukul 5.40. Ia harus kembali ke rumah sakit sebelum pukul 6. Perawat mengatakan bahwa eyangnya lebih lemah, bahwa mereka perlu berbicara tentang pilihan perawatan, pilihan cara elegan, untuk mengatakan berapa banyak yang bisa kamu bayar, berapa harga nyawa eyangnya. Ia bangkit, menyesuaikan tali tas, dan berjalan menuju stasiun KRL. Kontrasnya brutal, dari etalase dengan gaun seharga 100 juta rupiah ke gerbong-gerbong yang sesak, penuh orang lelah yang pulang kerja setelah seharian melelahkan. Itulah dunia nyatanya. Bukan lampu butik, bukan pelanggan dengan kartu kredit premium, bukan parfum Prancis yang lebih mahal dari sewanya. Dunianya adalah KRL Commuter Line, rumah sakit Cipto Mangunkusumo, dan apartemen kecil tempat eyangnya menunggunya dengan teh hangat dan senyum lelah. KRL itu penuh dengan tubuh yang kelelahan. Seorang pria dengan overall bernoda cat tidur bersandar di jendela. Seorang wanita berseragam petugas kebersihan memeriksa pesan di ponsel dengan layar retak. Dua remaja berdebat tentang pertandingan sepak bola. Kirana menemukan tempat di dekat pintu dan berpegangan pada tiang logam, merasakan ayunan akrab kereta saat melintasi perut Jakarta. Ketika ia tiba di rumah sakit, cahaya senja telah berganti menjadi temaram abu-abu. Lorong-lorong berbau disinfektan dan jenis kesedihan yang hanya dikenal rumah sakit. Campuran harapan putus asa dan kepasrahan. Lampu neon berdengung dengan suara konstan yang meresap ke tulang. Kirana berjalan ke kamar 407, mengetuk pintu perlahan, dan masuk. Eyangnya sudah bangun, duduk di tempat tidur dengan majalah lama di tangan, salah satu majalah gosip yang ditinggalkan seseorang di ruang tunggu. Melihat Kirana, wajahnya berseri dengan kehangatan yang tak bisa dibeli oleh uang di dunia. Meskipun sakit, meskipun lelah, mata Eyang Sri masih berkilauan dengan cinta tanpa syarat yang telah menopang Kirana sepanjang hidupnya. Anakku, Eyang kira, kamu tidak datang hari ini. Kirana mendekat, mencium dahi eyangnya. Dahi yang lebih dingin dari biasanya, lebih rapuh, dan duduk di kursi samping tempat tidur. Kursi plastik tak nyaman yang telah ia kenal begitu baik dalam beberapa bulan terakhir, hingga ia bisa mengidentifikasi setiap tanda, setiap noda. Aku selalu datang, Eyang tahu itu. Eyang Sri mengambil tangan cucunya di antara tangannya. Tangan yang keriput, ditandai oleh tahun-tahun bekerja di pabrik tekstil dan dapur orang lain. Tangan yang telah mencuci 1000 seragam sekolah dan menyiapkan 1000 makan malam dengan bahan seadanya, namun lembut seperti sutra saat membelai. Bagaimana pekerjaanmu? Kirana tersenyum. Namun itu adalah senyum sedih yang syarat makna yang tak bisa eyangnya lihat. Menarik. Menarik baik atau menarik buruk? Aku belum tahu. Eyang Sri menggenggam tangannya dengan kekuatan lebih dari yang Kirana duga. Ada sesuatu dari Eyang Sri muda dalam genggaman itu. Kilasan wanita yang telah membesarkan seorang anak sendirian, yang telah bekerja 2 pekerjaan tanpa mengeluh, yang telah menjual perhiasan pernikahannya untuk membayar biaya kuliah Kirana. Kirana, sayangku, aku tahu kamu melakukan semua ini untukku, tapi aku tidak ingin kamu kehilangan hidupmu merawatku. Kata-kata itu menembus Kirana seperti pisau hangat. Ia berkedip cepat, mencoba menahan air mata yang mengancam akan keluar. Ia tidak bisa menangis. Tidak di sini, tidak sekarang. Eyangnya perlu melihatnya kuat. Jangan katakan itu. Eyang adalah hidupku, dan kamu adalah hidupku. Karena itu aku ingin kamu berjanji sesuatu. Kirana mengangkat pandangannya, menatap mata eyangnya yang lelah namun tegas. Mata itu telah melihat terlalu banyak. Kemiskinan, kehilangan, ketidakadilan, namun tak pernah kehilangan kejernihan moralnya. Berjanjilah padaku, bahwa jika suatu hari kamu harus memilih antara pekerjaan yang kamu benci ini dan martabatmu, kamu akan selalu memilih martabatmu. Uang akan pergi, anakku, pekerjaan akan hilang, tetapi martabat itu adalah satu-satunya yang benar-benar milikmu.
Kata-kata itu bergema di dada Kirana seperti lonceng kuno. Eyangnya tidak tahu apa yang terjadi sore itu. Tidak tahu bahwa Kirana sudah membuat pilihan itu dan sekarang harus hidup dengan konsekuensinya. Tidak tahu bahwa pada saat itu juga, Nyonya Hartini mungkin sedang memutuskan masa depannya, bahwa Wiryawan Kusumo sedang merencanakan semacam balas dendam, bahwa seluruh keseimbangan rapuh yang telah Kirana pertahankan selama 3 tahun baru saja runtuh. Aku janji Eyang. Eyang Sri tersenyum, menutup mata, dan bersandar di bantal. Kirana tetap di sana, memegang tangannya, mendengarkan suara ritmis monitor jantung, suara bip konstan yang telah menjadi soundtrack hidupnya, berpikir dalam bahasa Prancis tentang penghinaan dan tentang pria-pria sombong yang percaya bahwa dunia milik mereka. Dari jendela kamar ia bisa melihat lampu-lampu Jakarta mulai menyala. Sebuah kota kontras, sebuah kota tempat beberapa orang tinggal di penthouse dengan pemandangan bundaran HI, sementara yang lain berbagi kamar di apartemen tanpa pemanas. Sebuah kota yang bisa murah hati atau kejam tergantung di sisi garis tak terlihat mana kamu dilahirkan. Yang tidak ia tahu adalah bahwa pada saat yang sama di sisi lain kota, Wiryawan Kusumo sedang duduk di penthouse-nya dengan pemandangan bundaran HI, dengan segelas whisky Macallan. 30 tahun di tangan whisky yang lebih mahal dari gaji bulanan Kirana, dan sebuah pertanyaan yang tak meninggalkannya dalam damai. Siapa sebenarnya wanita itu? Pagi tiba, dingin dan kelabu, seolah Jakarta itu sendiri tahu bahwa sesuatu akan berubah. Awan rendah menyelimuti kota seperti selimut lembab. Kirana terbangun sebelum fajar, pukul 5.30. Seperti biasa, ia menyiapkan kopi di dapur kecil apartemen. Kopi instan. Karena kopi yang enak adalah kemewahan lain yang tak bisa ia dapatkan, dan mengenakan seragam yang ia benci. Blas putih bersih, rok hitam ketat, rambut disanggul sempurna seragam ketidakjelasan. Ia menatap cermin kecil di kamar mandi, cermin dengan bingkai berkarat yang sudah ada di sana sejak ia kecil. Wanita yang membalas tatapannya tampak lelah. Ada lingkaran hitam yang tak bisa disembunyikan sepenuhnya oleh concealer murah, namun ada sesuatu yang baru di matanya. Sesuatu yang tak ada di sana kemarin, tekad. Ia keluar ketika jalanan masih kosong, hanya ada petugas kebersihan dan tukang roti yang memulai hari mereka. Udara berbau roti hangat dari toko roti lokal di sudut, bercampur dengan bau sampah dari kontainer yang menunggu diangkut. Ia berjalan ke stasiun KRL dan membiarkan dirinya ditelan oleh kereta bawah tanah kota. Selama perjalanan ia mencoba mempersiapkan diri secara mental untuk apa yang akan datang. Nyonya Hartini akan memanggilnya ke kantornya, memberinya peringatan, mungkin memecatnya, mungkin hanya menghinanya di depan semua orang, sebagai pelajaran bagi karyawan lain yang mungkin memiliki ide serupa tentang martabat dan rasa hormat. Itu tidak penting, ia sudah membuat keputusan. Jika dipecat, ia akan mencari pekerjaan lain. Mungkin bukan di butik mewah, mungkin membersihkan kantor di malam hari, atau melayani di beberapa restoran di pusat kota, tapi ia akan melakukannya dengan kepala tegak. Kereta berhenti di setiap stasiun, berangsur-angsur penuh. Seorang pria berjas membaca koran, seorang wanita dengan earphone dan wajah seperti belum tidur. Sekelompok mahasiswa dengan ransel berat, semuanya menjalani kehidupan paralel mereka, tak acuh pada drama senyap Kirana. Namun ketika ia tiba di butik Puri Adiwangsa, sesuatu yang aneh sedang terjadi. Para penjual lain menatapnya berbeda, bukan dengan penghinaan, melainkan dengan sesuatu yang sangat mirip dengan kekaguman. Ada sesuatu di tatapan mereka, campuran rasa hormat dan takut, seolah ia telah melewati garis tak terlihat yang semua orang tahu ada, namun tak ada yang berani mendekatinya. Sofia, seorang rekan kerja berusia 24 tahun yang tak pernah berbicara padanya dalam 2 tahun bekerja bersama, yang selalu memperlakukannya seperti bagian dari furnitur, mendekat saat Kirana menyimpan tasnya di loker karyawan. Ruang ganti berbau parfum mahal dan ambisi. Kirana, apa yang kamu lakukan kemarin? Kirana menatapnya, menunggu yang terburuk. Mungkin Sofia ada di sana untuk memperingatkannya bahwa Nyonya Hartini sangat marah. Mungkin untuk memberitahunya bahwa semua orang membicarakannya dan bukan dengan cara yang baik. Itu luar biasa. Sofia tersenyum, dan untuk pertama kalinya Kirana melihat emosi tulus di wajahnya. Tak ada yang pernah berani melawan pelanggan seperti itu. Apalagi Wiryawan Kusumo. Kamu mengenalnya? Sofia tertawa kecil, hampir tak percaya. Mengenalnya? Seluruh Jakarta mengenalnya. Dia pemilik separuh pelabuhan di Indonesia. Keluarganya adalah aristokrasi kuno. Keluarga Kusumo memiliki garis keturunan langsung dengan raja-raja Jawa kuno atau semacamnya.
Dia punya uang begitu banyak, hingga bisa membeli seluruh toko ini hanya untuk bersenang-senang. Katanya pernah membeli seluruh restoran hanya karena chefnya tidak mau menyiapkan hidangan di luar menu. Kirana merasakan dingin merambat di punggungnya. Bukan karena takut, melainkan karena konfirmasi bahwa ia telah menantang persis jenis pria yang tak pernah memaafkan penghinaan, jenis pria yang terbiasa dunia tunduk padanya. Dan Nyonya Hartini? Sofia meringis, merendahkan suaranya seolah dinding bisa mendengar. Dia marah besar. Dia menunggumu di kantornya. Dia datang 1 jam lebih awal dari kita semua. Aku dengar dia menelepon seseorang. Kedengarannya tidak baik. Kirana mengangguk, menutup loker dengan bunyi klik logam, dan berjalan menuju kantor manajer dengan punggung tegak dan kepala terangkat. Langkahnya bergema di lantai marmer bagian belakang toko. Jika ia akan dipecat, itu akan dengan martabat. Ia telah berjanji pada eyangnya untuk memilih martabat, dan ia akan menepati janji itu, bahkan jika itu berarti pulang tanpa pekerjaan. Ia mengetuk pintu. Suara dingin, tajam seperti es, menjawab dari dalam. Masuk. Kirana masuk. Kantor Nyonya Hartini kecil, namun elegan. Dirancang untuk mengesankan dan mengintimidasi dalam ukuran yang sama. Furnitur Prancis otentik, bukan replika, dan meja mahoni yang mungkin lebih tua dari Kirana. Di dinding, ijazah dari sekolah mode di Paris, foto-foto Nyonya Hartini dengan desainer terkenal, sertifikat yang menyatakan keunggulannya dalam seni menjual kemewahan. Nyonya Hartini duduk di balik meja dengan tangan terkatup dan ekspresi yang bisa membekukan matahari. Ia mengenakan salah satu setelan Chanel klasik yang tak lekang oleh waktu, mutiara asli, dan aura superioritas yang hanya orang Prancis yang tampaknya bisa sepenuhnya menguasainya. Duduklah. Kirana duduk di kursi di depan meja tanpa mengalihkan pandangan. Ia tak akan menunduk, tak akan menyusut. Kirana, kamu bekerja di sini selama 3 tahun. Selama itu kamu tak pernah punya masalah. Kamu bijaksana, tak terlihat, persis seperti yang kami butuhkan di jenis tempat seperti ini. Gadis-gadis yang bekerja di sini perlu memahami bahwa mereka bukan bintangnya. Mereka adalah bingkai yang membuat lukisan bersinar. Jeda yang terhitung. Nyonya Hartini menyeruput espressonya yang disajikan dalam cangkir porselen yang mungkin berharga Rp500.000. Kirana tak berkata apa-apa. Ia tahu apapun yang ia katakan akan digunakan melawannya. Namun kemarin kamu memutuskan untuk melupakan tempatmu. Kamu memutuskan untuk menjawab salah satu pelanggan terpenting kami. Kamu memutuskan untuk menghinanya di depan pelanggan lain, di depan pengusaha internasional yang menghabiskan banyak uang di butik ini. Dia menghina saya lebih dulu. Suara Kirana keluar tegas, tanpa getaran, meskipun jantungnya berdebar begitu keras hingga ia pikir Nyonya Hartini bisa mendengarnya. Nyonya Hartini mengangkat alisnya yang sempurna dengan gerakan terkejut, yang merendahkan, yang telah ia sempurnakan selama puluhan tahun di dunia mode. Apakah itu memberimu hak untuk menjawab? Tahukah kamu siapa Wiryawan Kusumo? Tahukah kamu berapa banyak uang yang ia tinggalkan di toko ini setiap bulan? Keluarganya telah menjadi pelanggan Puri Adiwangsa selama 3 generasi. Ibunya belanja di sini, saudarinya belanja di sini. Ia membeli hadiah untuk selingkuhannya. Kita berbicara tentang ratusan juta rupiah per tahun. Dengan segala hormat Nyonya, saya tidak peduli siapa dia atau berapa banyak uang yang dia miliki. Kirana merasakan suaranya semakin kuat dengan setiap kata. Jika bekerja di sini berarti menerima diperlakukan seolah saya tidak ada, seolah saya kurang dari manusia, hanya karena saya tidak lahir dengan uang, maka saya lebih memilih untuk tidak bekerja di sini. Keheningan yang menyusul terasa tegang, elektrik. Nyonya Hartini menatapnya dengan mata menyipit. Seolah ia melihat Kirana untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Seolah ia akhirnya melihat seseorang yang nyata alih-alih sepotong furnitur yang menyajikan sampahnya. Kamu harus segera mengundurkan diri. Nyonya Hartini meletakkan cangkir espresso di atas meja dengan bunyi klik lembut. Faktanya, saya sudah menyiapkan surat pengunduran dirimu. Ada di amplop ini. 3 tahun pengabdian ditambah 2 minggu kompensasi. Itu lebih dari yang pantas kamu dapatkan setelah perilakumu kemarin. Kirana merasakan tanah bergerak di bawah kakinya, namun ia tak membiarkan itu terlihat di wajahnya. Ia tetap tenang, meskipun di dalam hatinya ia merasakan kepanikan mulai tumbuh. Tanpa pekerjaan, bagaimana ia akan membayar obat eyangnya? Bagaimana ia akan membayar sewa? Saya mengerti, tapi saya tidak akan. Kirana berkedip bingung. Kata-kata itu tidak masuk akal. Apa Nyonya Hartini? Ia menghela napas panjang, bersandar di kursi kulit.
Untuk pertama kalinya sejak Kirana mengenalnya, manajer itu tampak tidak nyaman. Karena Wiryawan Kusumo menelepon pagi ini, tepat pukul 7 pagi, dan meminta menuntut agar kamu hadir di acara VIP minggu depan. Ia secara spesifik meminta agar kamu, dan hanya kamu, melayani tamu-tamu internasionalnya. Kata-kata itu jatuh seperti batu di air yang tenang. Kirana merasakan sebuah benjolan terbentuk di perutnya, berat dan gelap. Saya tidak mengerti. Saya juga tidak. Nyonya Hartini menatapnya dengan sesuatu yang mungkin adalah rasa hormat atau mungkin hanya pragmatisme bisnis. Tetapi ketika klien seperti dia mengajukan permintaan, kami tidak bertanya mengapa, kami hanya mematuhi. Begitulah bisnis ini berjalan, Kirana. Klien seperti Kusumo, bukan hanya klien, mereka adalah institusi. Nyonya Hartini mencondongkan tubuh ke depan dengan mata sedingin es glasier. Jadi kamu akan berada di acara itu, Kirana, dan kamu akan berperilaku tanpa celah. Kamu akan tersenyum, menyajikan sampanye, memenuhi setiap permintaan seolah hidupmu bergantung padanya. Karena jika kamu mempermalukan butik ini lagi, jika kamu membuat keributan lagi, tidak akan ada kesempatan kedua. Saya akan memecatmu saat itu juga, tanpa kompensasi, tanpa referensi, dan saya akan memastikan tidak ada butik mewah lain di Jakarta yang akan mempekerjakanmu. Mengerti? Kirana mengangguk perlahan, dengan firasat gelap tumbuh di dadanya seperti bayangan. Mengerti. Baik. Acara itu hari Jumat pukul 7 malam. Akan ada 50 tamu, pengusaha, bangsawan, orang-orang penting. Wiryawan akan membawa mitra internasionalnya. Kamu harus sempurna. Bisakah kamu melakukannya? Ya, Nyonya. Kalau begitu, pergilah. Dan Kirana, Nyonya Hartini berhenti sejenak, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Saya tidak tahu permainan apa yang Wiryawan mainkan denganmu, tapi berhati-hatilah, pria seperti dia tidak memaafkan, tidak melupakan. Dan jika mereka memutuskan untuk menghancurkan seseorang, mereka melakukannya dengan elegan. Kirana keluar dari kantor dengan kaki lemas dan pikiran yang berpacu. Mengapa Wiryawan Kusumo meminta agar ia hadir di acara itu? Itu bukan rasa terima kasih, bukan kekaguman, bukan pengampunan. Itu sesuatu yang lebih berbahaya, lebih terencana. Itu adalah balas dendam. Dan Kirana baru saja berjalan lurus ke dalam perangkap. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Tegang seperti udara sebelum badai petir. Kirana bekerja dengan efisiensi yang sama seperti biasanya. Namun kini ada sesuatu yang berbeda dalam cara para penjual lain menatapnya. Ia tak lagi tak terlihat. Ia telah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya, mudah diingat. Ia adalah gadis yang telah menjawab Wiryawan Kusumo. Ia adalah gadis yang telah melanggar aturan suci Puri Adiwangsa. Beberapa menatapnya dengan kekaguman tersembunyi, yang lain dengan rasa takut, seolah keberaniannya menular dan bisa mengancam pekerjaan mereka sendiri. Nyonya Hartini mengawasinya terus-menerus, mengamati setiap gerakan, setiap interaksi dengan pelanggan, seperti elang yang menunggu kesalahan sekecil apapun. Wiryawan Kusumo tidak kembali ke butik selama hari-hari itu, namun kehadirannya terasa seperti bayangan. Kirana melihatnya pada setiap pelanggan sombong yang masuk, pada setiap komentar meremehkan yang ia dengar, pada setiap saat di mana ia harus menelan harga dirinya dan tersenyum. Ia melihatnya dalam mimpinya, atau lebih tepatnya dalam mimpi buruknya, membayangkan ribuan cara berbeda ia bisa mempermalukannya di acara itu. Malam-malam adalah yang terburuk. Kirana terjaga di sofa kecil apartemen, mendengarkan suara-suara palmera, sirene yang jauh, percakapan bahasa Arab dari tetangga sebelah, suara lalu lintas yang konstan di jalan utama. Ia menatap langit-langit yang mengelupas, memikirkan semua cara hal ini bisa menjadi salah. Wiryawan memiliki uang, kekuasaan, koneksi. Ia hanya memiliki martabatnya, dan terkadang itu tidak cukup untuk membayar sewa atau obat-obatan. Terkadang martabat adalah kemewahan yang tak bisa dimiliki orang miskin. Malam sebelum acara VIP, Kirana tak bisa tidur sama sekali. Ia terjaga di sofa kecil, dengan secangkir teh dingin di tangan, menatap foto-foto di dinding, foto-foto masa kecilnya bersama eyangnya, kelulusan kuliahnya, hari-hari yang lebih baik ketika ia masih percaya bahwa ijazah berarti sesuatu. Ia memikirkan semua keputusan yang telah membawanya ke saat ini. Tentang bagaimana ia menolak tawaran pekerjaan di luar negeri untuk tetap bersama eyangnya, tentang bagaimana ia meninggalkan karirnya sebagai penerjemah ketika krisis ekonomi melanda dan kontrak mengering. Tentang bagaimana ia menerima pekerjaan ini di Puri Adiwangsa, karena bayarannya cukup untuk menutupi obat-obatan dan sewa. Namun kemudian ia teringat kata-kata eyangnya.
Jika suatu hari kamu harus memilih antara pekerjaan ini dan martabatmu, pilihlah martabatmu. Dan ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia takkan berlutut. Tidak kali ini, tidak akan pernah lagi. Hari acara tiba dengan langit biru yang tak bergeming. Salah satu hari di bulan Oktober di Jakarta, di mana matahari bersinar, namun udara memiliki gigitan dingin yang menandakan musim hujan. Butik Puri Adiwangsa telah diubah semalam oleh tim dekorator yang mungkin menghasilkan lebih banyak dalam satu malam daripada Kirana dalam sebulan. Lampu-lampu telah diredupkan dan diganti dengan lilin. Ratusan lilin di tempat lilin perak yang memproyeksikan bayangan menari di dinding. Meja-meja telah ditutupi dengan taplak meja sutra impor dari Italia, begitu lembut hingga tampak seperti air beku. Gelas kristal, bacarat asli seperti yang ia dengar. Nyonya Hartini jelaskan memantulkan cahaya lilin seperti berlian kecil. Aroma sampanye Prancis dan canape kaviar memenuhi udara, bercampur dengan parfum puluhan mawar putih yang telah diatur dalam vas kristal. Segalanya adalah kesempurnaan yang diperhitungkan. Segalanya berharga lebih dari yang kebanyakan orang hasilkan dalam setahun. Para tamu mulai berdatangan tepat pukul 7. Pengusaha internasional dengan setelan jas yang lebih mahal dari mobil, anggota masyarakat kelas atas Jakarta, dengan perhiasan yang bisa membeli seluruh rumah. Wanita dengan gaun desainer yang hanya Kirana lihat di majalah, dan pria dengan jam tangan yang berkilauan seperti matahari kecil di pergelangan tangan mereka. Kirana ditugaskan untuk menyajikan sampanye dan memenuhi permintaan tamu. Ia bergerak di antara meja dengan keanggunan senyap seperti biasa, tak terlihat namun hadir, menjalankan fungsinya tanpa keluhan atau protes. Ia mengenakan seragam standar Puri Adiwangsa untuk acara khusus, lebih elegan dari seragam harian, namun tetap jelas dirancang agar fungsional dan diskret. Para tamu berbicara dalam berbagai bahasa. Inggris, Prancis, Italia, Jerman, mendiskusikan bisnis bernilai miliaran rupiah dengan santainya seperti orang lain membicarakan cuaca. Kirana mendengar fragmen percakapan tentang akuisisi perusahaan, investasi di pasar berkembang, properti di Riviera Prancis, dan kemudian ia datang. Wiryawan Kusumo masuk ke butik tepat pukul 8, sengaja terlambat, karena pria seperti dia tak pernah datang lebih dulu, seperti seorang raja memasuki istananya. Jas abu-abu gelap yang dibuat khusus oleh penjahit London, dasi sutra Italia dalam warna biru yang begitu pekat hingga tampak hitam. Ekspresi seseorang yang tahu bahwa ia menguasai papan dan setiap bidak di dalamnya. Rambutnya disisir ke belakang, dengan gaya yang diperhitungkan dengan cermat, yang hanya bisa dibeli oleh uang. Di sampingnya datang 5 pria, pengusaha dari berbagai negara, semuanya dengan aura kekuasaan dan uang yang sama, semuanya dengan sikap terlahir percaya bahwa dunia milik mereka. Kirana mengenali seorang konglomerat Jerman yang pernah ia lihat di berita, seorang pengusaha Italia yang keluarganya memiliki separuh Milan, seorang investor Cina yang kekayaannya melegenda. Kirana merasakan tatapannya sebelum melihatnya. Itu seperti beban fisik, tekanan di tengkuknya. Ketika mata mereka akhirnya bertemu, Wiryawan tersenyum. Namun itu bukan senyum ramah, bukan senyum seseorang yang telah melupakan penghinaan. Itu adalah senyum predator yang baru saja menemukan mangsanya dan sedang menikmati momen sebelum menyerang. Ia mendekatinya perlahan dengan langkah terukur, sementara tamu lain mengamati dengan rasa ingin tahu yang hampir tidak disembunyikan. Jelas beberapa orang tahu apa yang telah terjadi. Jelas mereka datang bukan hanya untuk sampanye dan mode, melainkan untuk pertunjukan. Kamu pasti Kirana. Suaranya terdengar lembut, hampir sopan, seperti beludru menutupi baja, namun ada sesuatu yang gelap di balik kata-kata itu, sesuatu yang berbahaya. Ya Tuan, ada yang bisa saya bantu. Wiryawan berbalik ke arah pengiringnya, berbicara dalam bahasa Jerman dengan aksen sempurna, bahasa Jerman seseorang yang pernah belajar di Universitas Swiss, yang pernah berbisnis di Berlin dan Munich. Diese Frau wird uns heute bedienen. Ich hoffe, sie ist kompetenter, als sie aussieht, obwohl ich bezweifle, dass sie versteht, was wir sagen. Para pria itu tertawa. Kirana memahami setiap kata. Wanita ini akan melayani kita hari ini. Kuharap dia lebih kompeten dari yang terlihat, meskipun aku ragu dia mengerti apa yang kita katakan. Namun Kirana tidak bereaksi. Wajahnya tetap tenang, netral, profesional. Ia hanya memegang nampan sampanye dengan tangan yang kokoh, dan menunggu seolah ia tidak mendengar apa-apa, seolah ia tidak mengerti apa-apa. Wiryawan melanjutkan, kali ini dalam bahasa Italia. Bahasa Italia seseorang yang pernah menghabiskan musim panas di Tuscany, yang pernah makan malam dengan bangsawan di Roma. Vorrei vedere se capisce quello che diciamo.
Sarebbe divertente vederla cercare di fingere di essere qualcosa di più. Saya ingin melihat apakah dia mengerti apa yang kita katakan. Akan menyenangkan melihatnya mencoba berpura-pura menjadi lebih dari dirinya. Kirana merasakan darahnya mendidih, merasakan amarah naik di tenggorokannya seperti empedu, namun ia tetap tenang. Ia takkan memberinya kesenangan, melihatnya bereaksi. Tidak kali ini, ia akan memainkan permainannya sendiri. Selama 1 jam berikutnya, Wiryawan memainkan permainan kejamnya dengan presisi seorang ahli bedah. Ia berbicara dalam bahasa Jerman, Italia, Mandarin, selalu melontarkan komentar meremehkan, selalu berharap Kirana akan patah, akan menunjukkan ketidaktahuan, akan menunjukkan rasa sakit, akan memberinya alasan untuk mempermalukannya di depan semua saksi penting ini. Ia mengomentari penampilannya dalam bahasa Italia, tentang kurangnya pendidikannya dalam bahasa Jerman, tentang bagaimana wanita kelasnya takkan pernah memahami kemewahan sejati dalam bahasa Prancis, tentang bagaimana menyenangkan melihat orang miskin, mencoba bekerja di tempat yang jelas-jelas, bukan tempat mereka, dalam bahasa Mandarin. Dan Kirana tak bergeming. Ia menyajikan sampahnya dengan tangan yang tak gemetar, mengambil gelas kosong dengan gerakan presisi, memenuhi permintaan dengan senyum profesional yang tak mencapai matanya. Semuanya dalam keheningan mutlak. Dengan martabat yang tampaknya keluar dari tempat yang dalam dan tak tergoyahkan, seperti mata air yang tak pernah kering. Sambil melayani, ia mendengar fragmen percakapan di sekelilingnya. Para pengusaha berbicara tentang merger bernilai miliaran. Para wanita membandingkan pembelian terbaru mereka di Paris. Seseorang mendiskusikan kapal pesiar, yang lain tentang properti di Monaco. Itu adalah dunia yang sama sekali asing. Dunia di mana uang mengalir seperti sampahnya yang Kirana sajikan. Dan kemudian, segalanya berubah. Pintu butik terbuka, tepat pukul 9. Dan masuklah seorang pria yang membuat Nyonya Hartini hampir berlari ke arahnya dengan kecepatan yang belum pernah Kirana lihat pada manajer itu. Seorang pria Jepang berusia sekitar 60 tahun, dengan setelan jas bersih, potongan sempurna, dan kehadiran yang menunjukkan kekuatan sejati, bukan kekuatan berisik yang diproyeksikan Wiryawan, bukan kekuatan pamer dari tamu lain, melainkan kekuatan senyap seseorang yang benar-benar mengendalikan kerajaan tanpa perlu mengumumkannya. Nyonya Hartini mencoba menyapanya dalam bahasa Inggris, dengan aksen British terbaiknya, yang ia cadangkan untuk klien yang sangat penting. "Welcome to Puri Adiwangsa, sir. We are honored by your presence." Namun pria itu hanya menganggukkan kepala sedikit, tidak mengerti, dengan ekspresi sopan namun bingung. Ia mencoba dalam bahasa Prancis, bahasa ibunya, senjatanya yang paling kuat. "Bonsoir, monsieur. Bienvenue à Puri Adiwangsa." Tidak ada. Pria itu tersenyum sopan, namun jelas tidak mengerti. Nyonya Hartini mulai berkeringat, sesuatu yang belum pernah Kirana lihat. Manajer itu selalu dingin, terkontrol, sempurna. Namun kini butir-butir keringat kecil muncul di dahinya. Para penjual lain saling pandang dengan kepanikan yang semakin meningkat. Ini jelas seseorang yang sangat penting, dan tak ada yang bisa berkomunikasi dengannya. Wiryawan mengamati adegan itu dari tempat istimewanya di dekat jendela, dengan segelas sampahnya di tangan, dan senyum puas seseorang yang menikmati kekacauan orang lain. Ia sengaja membawa tamu ini, Kirana menyadarinya. Ini bagian dari rencana, bagian dari perangkap. Kirana menatap pria Jepang itu. Ia melihat ketidaknyamanannya, kebingungan sopannya, cara tangannya bergerak sedikit mencari sesuatu yang akrab di lingkungan yang sama sekali asing, dan ia mengambil keputusan. Ia meletakkan nampan di meja terdekat, merapikan seragamnya, menarik napas dalam, dan berjalan dengan langkah mantap ke tempat pria itu berada. Ia membungkuk sempurna, tidak terlalu dalam, tidak terlalu dangkal, persis pada sudut yang tepat yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun di Brussels, bekerja dengan delegasi internasional. Sebelum berbicara dalam bahasa Jepang fasih, dengan aksen Tokyo yang telah ia sempurnakan. "Konbanwa Puri Adiwangsa Eyukoso, onamae wa nan desu ka?" Selamat malam, selamat datang di butik Puri Adiwangsa. Boleh saya tahu nama Anda? Keheningan yang menyelimuti butik itu adalah mutlak. Bukan keheningan normal saat percakapan berhenti, melainkan jenis keheningan yang terjadi ketika hal yang mustahil baru saja terwujud. Ketika aturan alam semesta dilanggar di depan 50 saksi, percakapan berhenti di tengah jalan. Gelas-gelas tergantung di tengah perjalanan menuju bibir. Pianis, yang tadinya bermain lembut di latar belakang, berhenti bermain dengan tangan membeku di atas tuts. Nyonya Hartini terdiam dengan mulut benar-benar terbuka.
Para penjual lain tampak seperti patung. Dan Wiryawan Kusumo Wiryawan, yang telah mengatur semua ini, yang telah merencanakan setiap detail, balas dendamnya menjatuhkan gelas sampanye yang dipegangnya. Kristal bacarat itu pecah di lantai marmer dengan suara yang bergema dalam keheningan seperti jeritan. Pria Jepang itu mengangkat alisnya terkejut, lalu wajahnya berseri dengan senyum tulus, hangat, penuh kelegaan. Ah, Subarashi Nihongo ga ojozu desu ne. Watashi wa Tanaka Hiroshi desu. Ah, luar biasa. Bahasa Jepang, Anda sangat bagus. Saya Tanaka Hiroshi. Kirana tersenyum balik. Senyum tulus, bukan senyum profesional yang telah ia gunakan sepanjang malam. Hajime Mashite, Tanaka-san. Watashi wa Kirana Tomoshimasu. Kyo wa donata o osagashi desuka. Senang bertemu Anda, Bapak Tanaka. Nama saya Kirana. Siapa yang Anda cari hari ini? Dan keduanya mulai bercakap-cakap seolah mereka adalah teman lama, seolah tidak ada 50 orang yang menatap mereka dengan takjub, seolah Wiryawan Kusumo tidak berdiri 10 meter jauhnya dengan wajah pucat dan tangan terkepal. Bapak Tanaka menjelaskan dalam bahasa Jepang, dengan Kirana sesekali menerjemahkan untuk Nyonya Hartini, bahwa ia adalah CEO Tanaka Industries, sebuah perusahaan teknologi internasional yang berkantor pusat di Tokyo, yang datang ke Jakarta untuk konferensi tentang inovasi dan keberlanjutan, bahwa ia telah mendengar dari rekan pengusaha bahwa Puri Adiwangsa memiliki koleksi eksklusif desainer Eropa yang menarik baginya untuk istrinya yang akan merayakan ulang tahun pernikahan bulan depan. Ketika Kirana membimbingnya berkeliling toko, menjelaskan setiap busana dalam bahasa Jepang yang sempurna, berbicara tentang desainer, tentang kain, tentang detail yang membuat setiap busana unik, sesuatu yang luar biasa terjadi di butik itu. Para tamu lain, yang tadinya menertawainya beberapa menit yang lalu, meremehkannya, memperlakukannya sebagai tak terlihat, kini menatapnya dengan takjub, dengan sesuatu yang sangat mirip dengan rasa hormat. Nyonya Hartini membeku di dekat pintu masuk dengan mulut sedikit terbuka, seolah ia menyaksikan keajaiban atau mimpi buruk, dan tidak yakin yang mana. Para penjual lain berbisik-bisik, dengan mata terbelalak, dan Wiryawan Kusumo memiliki ekspresi seseorang yang baru saja melihat rencana sempurnanya hancur di depan matanya, seperti seseorang yang telah membangun perangkap rumit hanya untuk menemukan bahwa ia sendiri telah terjebak di dalamnya. Namun Kirana belum selesai, ia bahkan belum memulai. Ketika salah satu pengusaha Jerman, konglomerat yang telah menertawakan komentar Wiryawan, membuat komentar dalam bahasanya tentang betapa mengesankannya, bahwa setidaknya ada satu orang di Jakarta yang bisa berbicara bahasa Jepang, Kirana berbalik ke arahnya tanpa kehilangan sedetik pun, dan menjawabnya dalam bahasa Jerman sempurna dengan aksen Berlin. Danke für das Kompliment. Ich spreche auch Deutsch, falls Sie weitere Hilfe benötigen. Wir haben eine ausgezeichnete Collection deutscher Designer, wenn Sie interessiert sind. Terima kasih atas pujiannya. Saya juga bisa berbahasa Jerman, jika Anda membutuhkan bantuan lebih lanjut. Kami memiliki koleksi desainer Jerman yang luar biasa jika Anda tertarik. Pria Jerman itu hampir tersedak sampanyanya. Matanya terbelalak, ia menatap Wiryawan, lalu Kirana, lalu kembali ke Wiryawan, seolah ia menyaksikan sesuatu yang mustahil. Ketika Countess Italia, seorang wanita berusia sekitar 50 tahun dengan perhiasan lebih banyak dari yang pernah Kirana lihat dalam hidupnya, bertanya dengan suara yang sedikit gemetar tentang seorang desainer spesifik dari Milan, Kirana menjelaskan kepadanya dalam bahasa Italia fasih sejarah koleksi tersebut, berbicara tentang pengaruh Renaissance, tentang teknik sulaman yang telah dilestarikan selama berabad-abad, tentang bagaimana setiap busana adalah sebuah karya seni. Countess itu menatapnya seolah ia melihat hantu atau malaikat, ia tidak yakin yang mana. Ketika para investor Cina, dua pria berusia sekitar 40 tahun yang telah berbicara di antara mereka dalam bahasa Mandarin, mengira tidak ada yang mengerti, mulai mendiskusikan apakah harga bisa dinegosiasikan. Kirana mendekat dan menawarkan bantuannya dalam bahasa mereka sendiri, menjelaskan kebijakan harga Puri Adiwangsa dengan kefasihan sedemikian rupa, sehingga kedua pria itu terdiam sepenuhnya. Dan kemudian, seolah itu adalah hal paling alami di dunia, seolah ia bernapas, Kirana melanjutkan. Ia berbicara dalam bahasa Inggris British, bukan Amerika, melainkan bahasa Inggris Oxford dengan seorang klien dari London yang bertanya tentang pengiriman internasional. Ia berbicara dalam bahasa Prancis Paris dengan Nyonya Hartini, menjelaskan detail yang manajer itu sendiri tidak ketahui tentang desainer tertentu.
Dan ketika seorang pengusaha Brasil datang terlambat ke acara itu, Kirana menyapanya dalam bahasa Portugis Brasil, bukan Eropa dengan aksen hangat Sao Paulo, yang membuat pria itu tersenyum terkejut dan senang. 7 bahasa, sempurna, fasih, seolah ia terlahir berbicara semua itu, seolah kata-kata adalah udara, dan ia bisa bernapas dalam atmosfer apapun. Seluruh butik itu lumpuh. Para tamu menatapnya seolah ia adalah fenomena yang mustahil, seolah mereka datang untuk membeli pakaian dan menemukan keajaiban. Nyonya Hartini tampak akan pingsan, mengipasi dirinya dengan salah satu kartu nama emas butik itu. Para penjual lain telah berhenti berpura-pura bekerja dan hanya mengamati. Dan wiryawan Kusumo pucat, dengan tangan terkepal begitu kuat hingga buku jarinya putih, melihat bagaimana seluruh kesombongannya berubah menjadi abu. Seluruh balas dendamnya yang direncanakan dengan hati-hati telah berbalik melawannya. Ia telah membawa tamu-tamu internasional ini secara khusus untuk mempermalukannya, untuk menunjukkan ketidaktahuannya, untuk menunjukkan tempatnya, dan Kirana telah melakukan hal yang justru sebaliknya. Bapak Tanaka jelas terkesan, mendekati Kirana setelah memilih 3 gaun untuk istrinya, pembelian yang totalnya lebih dari Rp300.000. Ia berbicara dalam bahasa Inggris, agar yang lain bisa mengerti. Miss Kirana, I must ask, where did you learn all these languages? Your Japanese is remarkable, better than many interpreters I've worked with. Nona Kirana, saya harus bertanya, di mana Anda belajar semua bahasa ini? Bahasa Jepang Anda luar biasa, lebih baik dari banyak penerjemah yang pernah saya ajak bekerja. Kirana tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia membiarkan kebenarannya yang utuh terungkap. Ia membiarkan wanita yang ia dulu, sebelum masuk ke Puri Adiwangsa, sebelum 3 tahun ketidakjelasan paksa, akhirnya bernapas. Saya belajar filologi di Universitas Indonesia, Bapak Tanaka. Saya mengambil spesialisasi dalam bahasa Roman dan Asia. Saya pernah menjadi mahasiswa pertukaran di Sorbonne, Paris, selama 2 tahun, di mana saya menyempurnakan bahasa Prancis saya dan mulai belajar bahasa Jepang. Saya bekerja sebagai penerjemah resmi di Uni Eropa di Brussels selama 2 tahun, di mana saya fasih berbahasa Jerman, Italia, dan Mandarin. Saya belajar bahasa Portugis dari eyang saya, yang berasal dari Brasil. Ia berhenti sejenak, berbalik perlahan untuk menatap langsung ke Wiryawan Kusumo, menahan tatapannya tanpa berkedip. Saya di sini sementara karena alasan pribadi, karena alasan keluarga yang mengharuskan saya tetap di Jakarta. Tapi bahasa-bahasa selalu menjadi rumah saya. Itu satu-satunya yang tak seorang pun bisa mengambil dari saya. Satu-satunya yang tetap ada ketika segalanya hilang. Keheningan yang menyusul adalah jenis keheningan yang mengubah dunia. Jenis keheningan yang terjadi ketika kebenaran terungkap sedemikian mutlak, sehingga tidak ada cara untuk menyangkalnya, mempertanyakannya, atau meremehkannya. Bapak Tanaka mengeluarkan kartu nama dari sakunya, kartu nama dari kertas beras Jepang asli, bukan kartu nama barat biasa, dan menyerahkannya kepada Kirana dengan kedua tangan dalam gerakan hormat yang mendalam. I need someone like you on my team, Director of International Relations based in Geneva. We work with partners in 15 countries. Your skills are exceptional. If interested, please call me. I'm serious about this offer. Saya membutuhkan seseorang seperti Anda di tim saya, Direktur Hubungan Internasional yang berbasis di Jenewa. Kami bekerja dengan mitra di 15 negara. Keterampilan Anda luar biasa. Jika tertarik, silakan hubungi saya. Tawaran ini serius. Kirana mengambil kartu itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena emosi, harapan, sesuatu yang tak pernah ia izinkan untuk ia rasakan dalam 3 tahun. Ia memegangnya seolah itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang rapuh yang bisa pecah jika ia tidak berhati-hati. Terima kasih Bapak Tanaka, suatu kehormatan. Nyonya Hartini mendekat dengan cepat, hampir tersandung sepatu hak lubutinnya, dengan senyum gugup yang belum pernah ia tunjukkan selama 3 tahun, Kirana mengenalnya. Itu adalah senyum menjilat, patuh, sama sekali berbeda dari ekspresi superioritas dinginnya yang biasa. Kirana sayang, saya tidak tahu bahwa jika saya tahu Anda memiliki kemampuan ini, Nyonya Hartini telah memulai, dan untuk pertama kalinya ia tampak benar-benar tidak nyaman. Saya tidak tahu. Jika saya tahu tentang latar belakang pendidikan Anda, tentang kemampuan Anda, saya tidak akan pernah segala sesuatunya akan berbeda. Namun Kirana telah belajar sesuatu dalam 3 tahun itu. Ia telah belajar bahwa tidak tahu hanyalah cara lain untuk mengatakan, saya tidak cukup peduli untuk bertanya. Nyonya Hartini tak pernah bertanya tentang pendidikannya, tentang kemampuannya, tentang mimpinya, karena baginya Kirana bukanlah seseorang.
ia adalah sebuah fungsi. Dan sekarang fungsi itu telah mengungkapkan dirinya menjadi sesuatu yang lebih. Tiba-tiba itu penting. Terima kasih, Nyonya. Kirana menjawab dengan sopan, namun dingin. Tetapi saya sudah menerima tawaran lain. Saya akan mengajukan pengunduran diri secara resmi besok. Para penjual lain di butik memperlakukannya dengan rasa hormat yang sebelumnya tak pernah ada. Sofia mengundangnya minum kopi, sesuatu yang tak pernah terjadi dalam 2 tahun bekerja bersama. Yang lain, yang telah mengabaikannya selama bertahun-tahun, kini tersenyum padanya di lorong, menanyakan rencana masa depannya, bertindak seolah mereka selalu berteman. Namun yang terpenting terjadi 2 hari setelah acara itu, ketika Kirana sedang mengunjungi eyangnya di rumah sakit. Seperti yang ia lakukan setiap sore sepulang kerja, seorang perawat masuk ke kamar dengan ekspresi yang Kirana tidak tahu bagaimana menafsirkannya pada awalnya, sesuatu antara kejutan tulus dan kegembiraan tertahan yang berjuang untuk keluar. Nona Kirana, saya perlu Anda ikut dengan saya. Direktur rumah sakit ingin berbicara dengan Anda. Perawat itu, seorang wanita muda bernama Siti, yang selalu ramah kepada Kirana, tersenyum dengan cara yang aneh. Ini kabar baik, saya janji. Kirana merasakan dingin merambat di punggungnya. Di rumah sakit, direktur ingin berbicara dengan Anda, jarang berarti sesuatu yang baik. Kabar buruk. Sesuatu telah memburuk pada eyangnya. Obat-obatan tidak berfungsi. Ia mengikuti Siti, menyusuri koridor yang ia kenal begitu baik, hingga ia bisa berjalan dengan mata tertutup, menuju kantor yang luas, dengan jendela yang menghadap ke taman rumah sakit. Direktur, Dr. Dharma, seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan kacamata berbingkai logam dan ekspresi lelah yang abadi, sedang menunggu dengan sebuah map di tangan. Nona Kirana, silakan duduk. Suaranya lembut, namun ada sesuatu dalam nadanya yang Kirana tidak bisa identifikasi. Rasa iba, kegembiraan. Kirana duduk di kursi di depan meja, dengan jantung berdebar kencang, mempersiapkan diri untuk yang terburuk. Saya punya kabar tentang eyang Anda. Dokter, Dharma membuka map, dan Kirana bisa melihat dokumen dengan stempel resmi, formulir medis dengan banyak tanda tangan. 2 hari yang lalu, kami menerima donasi dari sebuah yayasan medis internasional, Yayasan Kusumo, untuk penelitian medis. Kirana merasakan udara keluar dari paru-parunya. Dunia berhenti. Nama itu bergema di kepalanya seperti lonceng, Yayasan Kusumo. Ya, Dr. Dharma mengangguk sambil membalik halaman. Donasi ini mencakup perawatan eksperimental untuk pasien dengan kondisi spesifik yang jika tidak akan dapat mengakses perawatan ini. Ini adalah bagian dari program baru yang diluncurkan yayasan. Eyang Anda memenuhi syarat untuk salah satu perawatan tersebut, sebuah perawatan yang baru saja kami mulai tawarkan bekerja sama dengan klinik di Swiss. Kirana tidak bisa bicara, tidak bisa memproses apa yang ia dengar. Kata-kata itu seperti bahasa asing, meskipun dalam bahasa Indonesia. Anda yakin? Pasti ada kesalahan. Kami tidak. Saya tidak meminta. Bukan kesalahan. Dr. Dharma menunjukkan dokumen-dokumen itu padanya. Pemilihan dilakukan oleh Komite Medis Independen berdasarkan kriteria klinis. Eyang Anda memenuhi semua persyaratan. Biaya akan ditanggung sepenuhnya. Sepenuhnya. Kita berbicara tentang perawatan yang biasanya berharga lebih dari 1,5 miliar rupiah. Dan itu berhasil? Perawatan itu berhasil? Dokter. Dharma tersenyum. Senyum tulus. Penuh harapan profesional. Perawatan dimulai minggu depan. Peluang keberhasilannya tinggi, sangat tinggi. Berdasarkan uji klinis, eyang Anda memiliki kesempatan nyata untuk pulih sepenuhnya. Saya tidak bisa menjanjikan apapun. Kedokteran tidak bekerja dengan janji, tetapi data-data ini luar biasa. Kirana keluar dari kantor berjalan seperti dalam mimpi, seolah kakinya tidak menyentuh tanah. Ia kembali ke kamar eyangnya, duduk di sampingnya di kursi plastik yang telah ia benci, dan baru saat itu ia mulai menangis. Air mata yang telah tertahan selama 3 tahun. Air mata kelegaan, rasa syukur, sesuatu yang tak bernama. Air mata untuk semua malam tanpa tidur karena khawatir uang. Air mata untuk semua penghinaan yang ditelan untuk membayar obat-obatan. Air mata untuk semua beban yang akhirnya terangkat. Eyang Sri terbangun dari tidur ringannya. Ia menggenggam tangan cucunya dengan tangan-tangan yang telah bekerja begitu keras dan bertanya dengan suara khawatir. Ada apa, anakku? Kenapa menangis? Kirana mengangkat kepalanya dengan air mata mengalir di wajahnya, namun tersenyum. Tersenyum dengan cara yang belum pernah ia senyumkan selama bertahun-tahun. Eyang akan sembuh, Eyang. Eyang akan sembuh. 3 minggu kemudian,
Kirana berdiri di depan apartemen kecil di Palmerah, tempat ia telah tinggal sepanjang hidupnya dengan 2 koper di tangan. Koper-koper tua yang diberikan eyangnya ketika ia pergi ke Paris sebagai mahasiswa beasiswa, kini terisi semua barang berharganya dan tiket pesawat ke Jenewa disaku dalam jaketnya. Ia telah menerima pekerjaan dengan Tanaka Industries. Ia telah membuat keputusan tersulit dan termudah dalam hidupnya. Sulit karena itu berarti meninggalkan Jakarta, meninggalkan lingkungan tempat ia tumbuh, meninggalkan kenangan. Mudah karena ia akhirnya kembali ke kehidupan yang terpaksa ia tinggalkan. Eyangnya membaik, jauh lebih baik. Perawatan itu berhasil secara ajaib. Para dokter menggunakan kata-kata seperti remisi dan pemulihan penuh. Eyang Sri akan tinggal bersama saudara perempuannya, Bibi Kirana, yang tinggal di Menteng selama beberapa bulan ke depan, sementara ia menyelesaikan perawatan. Ia akan dirawat dengan baik, ia akan aman. Dan meskipun meninggalkan Jakarta terasa menyakitkan, Kirana tahu bahwa inilah saatnya untuk kembali ke dunia tempat ia seharusnya. Bukan karena konsesi siapapun, bukan karena kebaikan siapapun, melainkan karena merit, karena usaha, karena menjadi siapa dirinya selalu. Ia hendak menutup pintu apartemen kosong itu. Ia telah memberikan semua furnitur kepada tetangga yang membutuhkan. Ketika ia mendengar langkah kaki di tangga, langkah kaki berat, tidak yakin. Menaik perlahan, ia berbalik dan menemukan Wiryawan Kusumo berdiri di tangga, dengan tangan di saku jeans biasa, bukan desainer, yang terlihat aneh tidak pada tempatnya, dan ekspresi yang belum pernah ia lihat. Kerendahan hati yang tulus bercampur dengan sesuatu yang mungkin adalah rasa malu atau mungkin rasa hormat. Ia tidak mengenakan jas Armani. Ia tidak mengenakan jam tangan yang lebih mahal dari mobil. Ia tidak membawa aura superioritas yang telah mendefinisikannya di butik. Ia terlihat manusiawi, rentan, nyata. "Apa yang Anda lakukan di sini?" tanya Kirana. Benar-benar terkejut, tidak marah, hanya bingung. Wiryawan melangkah maju, namun menjaga jarak, menghormati ruangnya dengan cara yang tak pernah ia lakukan di butik. "Saya datang untuk mengatakan sesuatu yang seharusnya saya katakan berminggu-minggu lalu, sesuatu yang seharusnya saya katakan bertahun-tahun lalu kepada banyak orang." Kirana menyilangkan tangan, menunggu, dengan koper di kakinya sebagai saksi bisu. "Saya minta maaf." Kata-kata itu keluar dengan susah payah, seolah itu adalah benda berat yang telah ia pikul terlalu lama, seolah ia akhirnya bisa melepaskannya. "Saya minta maaf atas bagaimana saya memperlakukan Anda, atas bagaimana saya memperlakukan banyak orang, karena percaya bahwa uang dan nama keluarga memberi saya hak untuk menginjak-injak orang lain, karena berpikir bahwa karena saya bisa membeli barang, saya bisa membeli orang, karena bertindak seolah-olah orang yang melayani saya tidak benar-benar manusia." Kirana mengamatinya dengan mata yang tak lagi memiliki rasa takut atau kemarahan, hanya rasa ingin tahu yang tulus, seolah ia melihat orang baru di tempat yang sebelumnya ada monster. "Mengapa sekarang? Mengapa tidak di butik? Mengapa tidak 3 tahun yang lalu? Pertama kali Anda melihat saya." Wiryawan mengangkat pandangannya, menatap mata Kirana, dan Kirana bisa melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat pada pria kaya. Kejujuran brutal. "Karena Anda mengajari saya sesuatu yang tak seorang pun berani mengajari saya." Suaranya sedikit bergetar. "Anda mengajari saya bahwa martabat tidak bisa dibeli, bahwa kekuasaan sejati bukanlah dalam menghina orang lain, melainkan dalam tetap berdiri tegak ketika segalanya bersekongkol melawan Anda, bahwa nilai seseorang tidak ada hubungannya dengan rekening bank atau nama keluarganya atau pakaian yang ia kenakan." Kirana merasakan sesuatu bergerak di dalam dadanya. Bukan pengampunan penuh, belum, tetapi sesuatu yang mirip dengan pemahaman. Seperti ketika Anda melihat seseorang, akhirnya memahami sesuatu yang telah Anda coba jelaskan selama bertahun-tahun. Dan apa yang akan Anda lakukan dengan pelajaran itu, Wiryawan? Karena permintaan maaf itu mudah, perubahan nyata itu sulit. Wiryawan mengeluarkan selembar kertas terlipat dari saku jeansnya dan menyerahkannya. Kirana membukanya dengan hati-hati. Itu adalah dokumen resmi, sebuah program beasiswa. Program beasiswa Kusumo untuk studi linguistik dan budaya bagi pemuda dari lingkungan berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia, meliputi biaya kuliah penuh, buku, akomodasi, tunjangan bulanan semua yang Kirana butuhkan, dan lebih. "Saya membuat program beasiswa." Wiryawan menunjuk dokumen itu. "Untuk pemuda dari lingkungan seperti ini, seperti Palmerah, seperti Manggarai, seperti semua tempat yang tidak pernah saya kunjungi, yang tidak pernah ingin saya lihat, agar mereka bisa belajar bahasa,
agar mereka memiliki kesempatan yang tidak bergantung pada nama keluarga atau rekening bank mereka, atau seberapa banyak penghinaan yang bisa mereka tahan. Kirana membaca dokumen itu dengan cermat. Itu nyata, bukan iklan, bukan PR kosong. Program itu sudah berjalan. Sudah ada 50 penerima beasiswa yang terpilih, 50 pemuda yang kini akan memiliki kesempatan yang ia miliki, 50 masa depan yang telah diubah. Mengapa Anda menunjukkan ini kepada saya? Wiryawan menarik napas dalam, seperti seseorang yang bersiap melompat ke air dingin. Karena saya ingin Anda tahu bahwa apa yang Anda lakukan mengubah sesuatu, bukan hanya dalam diri saya, dalam cara saya melihat dunia, dalam cara saya ingin menjalani sisa hidup saya. Saya tidak bisa membatalkan masa lalu, saya tidak bisa mengembalikan martabat kepada semua orang yang saya injak. Tetapi saya bisa mencoba memastikan bahwa lebih sedikit orang yang harus melewati apa yang Anda alami. Kirana terdiam sejenak, menimbang kata-kata, merasakan beban dari apa yang baru saja terjadi. Ia menatap dokumen di tangannya, lalu ke Wiryawan, lalu ke lingkungan di sekelilingnya, jalanan tempat ia tumbuh, jendela-jendela dengan jemuran kain, anak-anak bermain di taman di bawah. Saya tidak memaafkan Anda atas apa yang Anda lakukan, Wiryawan. Suaranya tegas, namun tidak kejam. Belum. Mungkin tidak akan pernah sepenuhnya, karena itu bukan hanya kepada saya. Itu bertahun-tahun memperlakukan orang sebagai tak terlihat. Dan Anda tidak bisa menghapus tahun-tahun itu dengan program beasiswa. Wiryawan mengangguk, menerima kebenaran, tanpa berdebat, tanpa membela diri. Saya tahu, saya tidak mengharapkan pengampunan. Saya hanya ingin Anda tahu, bahwa saya mendengar, bahwa saya mengerti, dan bahwa saya mencoba menjadi berbeda. Namun Kirana melanjutkan dan suaranya sedikit melunak. Saya mengakui bahwa Anda berusaha berubah, bahwa Anda melakukan lebih dari sekadar meminta maaf dengan kata-kata, bahwa Anda menginvestasikan uang Anda, uang yang Anda yakini, memberi Anda hak untuk menghina orang lain untuk sesuatu yang baik. Dan itu lebih dari yang kebanyakan orang lakukan. Jadi, terima kasih untuk program beasiswa itu, untuk yayasan medis yang menyelamatkan eyang saya, karena akhirnya Anda melihat. Wiryawan mengangguk perlahan. Ada air mata di matanya, air mata yang mungkin belum pernah ia tangisi sejak ia kecil, ketika dunia masih memiliki kemampuan untuk menyentuhnya. Jenewa, tanyanya akhirnya sambil menunjuk koper. Jenewa, Anda pantas mendapatkan semua yang datang. Anda pantas mendapatkannya. Kirana tersenyum untuk pertama kalinya dalam percakapan itu. Senyum kecil, namun tulus. Saya tahu, itu bukan kesombongan, itu adalah kepastian. Itu adalah kepercayaan diri seseorang yang akhirnya mengetahui nilainya sendiri dan tidak membutuhkan orang lain untuk mengonfirmasinya. Dan dengan kepastian yang tenang itu, ia mengambil koper-kopernya dan berjalan menuju masa depan yang selalu ia pantas dapatkan. Meninggalkan seorang pria yang baru saja mulai memahami apa artinya menjadi manusia. Bandara Internasional Soekarno-Hatta penuh dengan orang-orang sore itu di bulan November, keluarga yang berpisah dengan pelukan panjang, para pelancong yang terburu-buru berlari menuju gerbang keberangkatan mereka, suara pengumuman yang konstan dalam berbagai bahasa. Itu adalah jenis kekacauan terorganisir yang Kirana mulai cintai, jenis tempat di mana semua dunia bertemu. Ia berjalan menyusuri lorong, menuju gerbang keberangkatan dengan eyangnya di sampingnya. Eyang Sri bersikeras untuk datang mengantarnya, meskipun perjalanan dari Menteng telah membuatnya lelah. Namun ia ada di sana, pulih, tersenyum, dengan cahaya di mata yang hanya bisa diberikan oleh kesempatan kedua. Kamu yakin dengan ini, anakku? Eyang Sri bertanya untuk ke-10 kalinya, menggenggam tangan Kirana. Jenewa begitu jauh. Kirana menggenggam tangan eyangnya dan meremasnya dengan lembut, dengan semua cinta yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Lebih yakin dari sebelumnya, Eyang. Dan Eyang akan datang berkunjung. Tanaka Industries punya kebijakan kunjungan keluarga. Mereka akan membayar tiket Eyang. Eyang akan melihat Swiss. Eyang akan melihat pegunungan. Kita akan makan koklat Swiss sampai kenyang. Eyang Sri tertawa. Tawa yang Kirana takut takkan pernah ia dengar lagi. Dan pria itu, Wiryawan. Bagaimana dengannya? Kirana tersenyum, menatap melalui jendela bandara ke langit biru yang membentang tak terbatas di luar landasan pacu. Pria itu sedang mempelajari sesuatu yang seharusnya sudah ia pelajari sejak lama, bahwa uang bisa membeli banyak hal. Tetapi takkan pernah bisa membeli apa yang benar-benar penting, bahwa Anda bisa memiliki semua kekuasaan di dunia. Tetapi jika Anda tidak memiliki rasa hormat, jika Anda tidak memiliki empati, jika Anda tidak memiliki kemanusiaan, maka Anda tidak memiliki apa-apa. Eyang Sri mengangguk,
mengerti lebih dari yang dikatakan kata-kata. Ia telah membesarkan Kirana dengan nilai-nilai itu. Ia telah menjalaninya sepanjang hidupnya. Ketika mereka tiba di gerbang keberangkatan, Kirana berbalik untuk terakhir kalinya, menatap Jakarta, kota yang telah melihatnya jatuh dan bangkit, yang telah menghinanya dan kemudian mengenalinya. Sebuah kota kontras seperti dirinya, sebuah kota yang takkan pernah ia lupakan. Pengumuman keberangkatan berbunyi dalam bahasa Indonesia, lalu Inggris, lalu Prancis. Kirana menunjukkan paspornya, paspor yang tak ia gunakan selama 3 tahun, dan bersama eyangnya berjalan menuju area keamanan. Pelukan terakhir berlangsung lama, erat, penuh janji tak terucapkan dan cinta tanpa syarat. Aku sayang Eyang, kita bertemu lagi nanti. Aku sayang kamu, anakku. Eyang bangga padamu, meskipun aku sudah selalu bangga. Dan dengan kata-kata itu sebagai restu, Kirana melewati keamanan. Ia berjalan menyusuri koridor panjang menuju pesawat yang akan membawanya ke Jenewa, ke kehidupan baru, ke dunia di mana nilainya tidak bergantung pada persetujuan orang lain. Saat pesawat lepas landas dan Jakarta mengecil di bawah awan, Kirana memikirkan semua yang telah ia lalui. Penghinaan, perlawanan, pencerahan, tentang bagaimana terkadang kehilangan segalanya adalah satu-satunya cara untuk menemukan apa yang benar-benar berharga, tentang bagaimana rasa sakit bisa menjadi harga dari transformasi. Dan ia tersenyum, karena ia akhirnya mengerti. Kekayaan sejati tak pernah ada di butik mewah, atau di acara VIP, atau di kata-kata pria berkuasa, atau di persetujuan manajer Prancis. Itu selalu ada dalam dirinya, dalam pengetahuannya, dalam martabatnya, dalam kemampuannya untuk tetap berdiri tegak ketika seluruh dunia memintanya berlutut dalam pelajaran dari eyangnya, dalam malam-malam belajar, dalam setiap bahasa yang telah ia pelajari, bukan karena kewajiban, melainkan karena cinta, dalam setiap penghinaan yang ia tahan tanpa kehilangan esensinya. Dan itu takkan pernah bisa diambil siapapun darinya. Di bawah, Jakarta melanjutkan kehidupannya. Di Palmerah, anak-anak bermain di ganggang. Di Menteng, butik-butik membuka pintunya. Dan di suatu tempat di antara kedua dunia itu, seorang pria bernama Wiryawan Kusumo akhirnya belajar apa artinya benar-benar melihat orang lain untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Terkadang kita berjalan melalui hidup percaya bahwa nilai orang diukur dari apa yang mereka miliki, tempat tinggal mereka, atau pakaian yang mereka kenakan. Namun yang benar-benar mendefinisikan seseorang bukanlah apa yang mereka miliki, melainkan apa yang mereka pilih untuk dilakukan ketika segalanya melawan mereka. Kirana memilih martabat. Ia memilih untuk melawan tanpa kehilangan esensinya, dan pilihan itu, meskipun menyakitkan, adalah yang akhirnya mengembalikan dunia yang selalu menjadi miliknya. Wiryawan belajar bahwa kekuasaan tanpa kerendahan hati hanyalah kebisingan kosong, bahwa Anda bisa memiliki semua kekayaan dunia, tetapi jika Anda tidak memiliki rasa hormat terhadap orang lain, Anda tidak memiliki apa-apa, bahwa uang bisa membeli kenyamanan, kemewahan, bahkan pengaruh, tetapi takkan pernah bisa membeli martabat, kebijaksanaan, atau rasa hormat sejati dari orang lain. Dan terkadang, orang yang paling berharga adalah mereka yang luput dari perhatian hingga mereka berbicara. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kita tak boleh meremehkan siapapun, bahwa di balik setiap orang ada alam semesta lengkap pengalaman, bakat, dan mimpi, bahwa pelayan yang menyajikan kopi Anda mungkin seorang penyair, bahwa wanita yang membersihkan kantor Anda mungkin memiliki gelar doktor, bahwa pengemudi taksi daring Anda mungkin seorang insinyur yang sedang mencari pekerjaan. Bahwa kita semua membawa cerita tak terlihat, pertempuran senyap, bakat tersembunyi karena kebutuhan, dan bahwa memperlakukan seseorang dengan penghinaan tidak mengatakan apa-apa tentang mereka, melainkan mengatakan segalanya tentang kita. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, berikan like agar saya tahu itu layak diceritakan. Berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya yang akan menyentuh hidup Anda. Dan sekarang, jika kisah ini membuat Anda merasakan sesuatu yang mendalam, tulis satu kata saja, martabat. Saya ingin melihat berapa banyak hati yang tersentuh oleh kisah ini hari ini. Ceritakan momen apa yang paling berdampak bagi Anda. Ketika Kirana menjawab dalam bahasa Prancis untuk pertama kalinya, ketika Wiryawan mengatur perangkap acara VIP, ketika ia berbicara dalam 7 bahasa di depan semua orang, atau ketika ia datang untuk meminta maaf di Palmerah. Dan jangan lupa beritahu saya dari negara mana Anda menonton kami. Setiap komentar mengingatkan saya mengapa saya terus menceritakan kisah-kisah ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.